Pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita ulas pada periode sebelumnya. Ya, sebelum kita mengirob kalimat bahasa Arab gundul ini, kita akan melengkapi dulu pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui sebelum kita membahas atau melangkah ke dalam pelajaran mengirob ini. Jadi seperti kemarin kita sudah jelaskan, terakhir mengenai sibeh jumlah yang keenam itu adalah nakiroh sifat ya. Sibeh jumlah yang keenam adalah nakiroh sifat. Ini contohnya bahwa nakiroh sifat. Sirotum ini nakiroh. Mausuf sifat sebagai mausuf. Sifatnya mustaqimun. Nah, ini diawali, kalau nakiroh sifat itu diawali dengan mamimu, ya mustaqimum. Lihat ini harokat akhirnya adalah mun, ya mun harokat akhirnya. Nah, harokat akhirnya mun. Oke. Harokat akhirnya harus sama ini. Ya, harus sama harokat akhirnya. Dengan yang sebelah sininya ya. Oke. Jadi ini nakiroh sifat. Sirotum mustaqimun. Jadi sama nih. Contoh yang kedua adalah al-marifat. Mausufnya lihat al-azizu. Ajiju. Al berarti al-marifat. Mu sama ya, sama. Jadi harus sama. Al-aziju al-hakimu. Itu ya. Oke. Baik, jadi itu. Kemudian kita berikutnya adalah ke kalimat atau jumlah. Kalimat itu dalam bahasa Arabnya namanya jumlah ya. Tapi sebelum itu kita akan coba menjelaskan tadi bahwa al-marifat itu isim yang tidak diawali oleh al-marifat itu adalah isim alam. Kan disebutkan begitu ya. Nah, isim alam. Sebelum isim alam kita akan baca mengenai isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu apa? Ada lagunya nih ya. Isim ghairu munsharif yang pertama nama kota atau nama negara yang tidak diawali al. Kedua nama asing, ketiga nama perempuan, empat nama berawalan hamzah dan juga ya. 5 nama berakhiran alif nun dan alif ta'nis. Alif ta'nis itu alif bengkok ya. Dan juga tak marbutoh, tak yang ada bulat gitu ya. Seperti ini tak marbutoh ya. 6 isim berwajan fi'il af'ala af'ila'u fa'fu'alu mafa'il. Irobnya tidak boleh tanwin. Dan juga kasroh. Irobnya tidak boleh tanwin. Dan juga kasroh. Itu adalah isim ghairu munsharif. Kemudian
Setelah isim ghairu munsharif, kita akan lihat contohnya ya. Contoh untuk isim ghairu munsharif. Contoh-contohnya. Nah ini ya, isim ghairu munsharif. Oke. Jadi kita tadi sudah sampai di pembahasan ya dari si B jumlah. Kemudian kita akan teruskan mengenai jumlah fi'liyah dan jumlah muftadaiyah. Jumlah fi'liyah dan jumlah. Baiklah, kita telah sampai pada bab yang akan berbicara mengenai jumlah ya. Di mana kita akan mempelajari i'rab dengan cakupan yang luas. Kita akan zoom out sedikit, tidak usah jauh-jauh sampai melihat bulan dari bulan, tapi cukup sampai bisa melihat satu kalimat yang utuh, rangkaian kata yang lebih panjang dan lebih sempurna dan dari si bayi jumlah. Apa itu? Jumlah, yaitu kalimat ya. Apa hubungan i'rab dengan jumlah? Kedudukan kata dalam jumlah. Apa hubungan i'rab dengan jumlah? Posisi kedudukan kata dalam jumlah, dalam bahasa Indonesia jumlah itu adalah kalimat ya, adalah menentukan i'rabnya. Hanya ada dua jenis jumlah. Nih ada dua jenis jumlah ya. Yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah muftadaiyah. Jumlah fi'liyah dan jumlah muftadaiyah. Hanya ada dua. Jumlah fi'liyah itu dimulai dengan fi'il. Jadi jumlah muftadaiyah adalah jumlah yang dimulai dengan selain fi'il. Begitu ya. Jadi jumlah yang dimulai dengan fi'il. Oke. Nah ini ada lagunya nih. Ya. Jumlah fi'liyah diawali fi'il. Fi'il maf'ul, fi'il fa'il, fi'il fa'il maf'ul, fi'il maf'ul fa'il, itu semua jumlah muftadaiyah yang menjadi maf'ul semuanya. Nakiroh al-ma'rifat alam domir isyarah mausul mudhof ilaih isyarah musyar ilaih mausul sileh mausul sifat jar majrur dorof madruf yang menjadi fa'il semuanya kecuali jar majrur dorof madruf domir semuanya kecuali domirnya fi'il. Ini maksudnya gini, yang menjadi fa'il itu semuanya kecuali jar majrur dan dorof madruf serta domir ya. Jadi domir, jar majrur, dorof madruf itu tidak bisa menjadi fa'il. Kalau yang lainnya bisa menjadi fa'il. Oke? Nah, sekarang kita mau lihat jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali fi'il ya, tadi sudah ya. Kemudian contohnya nih. Ini kita lihat contohnya. Jadi ikro
Ikro ya, ini adalah jumlah fi'liyah. Menjadi rofa, menjadi fi'il ya, berupa fi'il amar. Kalau fi'il amir berarti domirnya bukan huwa ya. Jadi cara membaca begitu. Jadi fi'il menjadi fi'il ikro. Ikro menjadi fi'il berupa fi'il amr. Domirnya anta itu pasti ya. Ikro, bacalah. Oleh kalian, oleh kamu, bacalah gitu kan. Ikro. Jadi kalau ikro itu tidak ada hubungannya dengan huwa, tapi selalu kepada kamu, kalian ya. Bacalah oleh kalian, bacalah oleh kamu, bacalah ikro ya kan. Bismi robbika, bismi robbika. Ingat ya, kita sudah belajar mengenai sifat jumlah. Bi ismi itu ada dua nih. Bi ismi. Nih, ya kan? Ini adalah bi, ini adalah ismi. Jadi menjadi jar majrur ya, menjadi jar majrur. Kemudian ismi. Ismi adalah nakiroh. Ismi itu kan nakiroh. Robi nakiroh. Ya, set. Jadi ismi robi. Nakiroh ingat mudhof tidak boleh tanwin. Jadi ismi. Karena tadi di ismi yang jadi masuk tuh ismi. Robi kenapa nggak robun, nggak roba? Robi itu menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu jar. Ya kan? Jadi mudhof ilaih. Nah, sedangkan robbika ini adalah nakiroh dan domir. Jadi nakiroh domir. Oh, yang ini. Ya. Oke, paham ya? Set. Jadi ini adalah contohnya ya. Contoh yang jumlah. Jadi ini kita lihat sekalian membahas mengenai bagaimana kalau kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Pertama, kita tentukan dulu apa yang ditentukannya. Ini Iqra itu apa? Iqra itu apa? Ya. Iqra itu apa? Iqra itu adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Maka jumlah fi'liyah itu kita cari apanya? Fi'il, ada fa'ilnya enggak Iqra? Fa'ilnya pasti bukan huwa. Kalau huwa maka bisa terjadi di sini jadi fa'il. Ya. Gitu kan? Nah, jadi kita cari dulu fi'il ini Iqra ini mengandung apa di Iqra ini? Lihat ke tasrif ya. Lihat ke tasrif. Kita coba lihat ke tasrif. Kita coba lihat ke tasrifnya dulu ya. Ini kenapa Pak ininya ya apa namanya?